Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, memang debat antar agama yang terjadi barusan ini viral antara Ustadz Ahmad Kainama dengan Pendeta Ezra Soru menuai banyak pendapat. Ada mungkin orang-orang yang kecewa terhadap Ustadz Ahmad Kainama karena merasa telah mempermalukan dirinya sendiri dan Islam oleh karena dia tampil buruk, bahkan dia datang dengan cara dan tidak menunjukkan bahwa dia pernah lulusan teologi, teman-teman. Nah, tetapi kali ini saya kepengen menyoroti reaksi daripada Jesslyn, mualaf perempuan yang baru-baru ini memang hebohkan banyak orang karena dia katanya pernah dibaptis tujuh kali dibaptis, begitu ya. Apakah itu benar saya nggak tahu, tapi itu ada videonya. Nah, saya yakin gemetar dia, bahkan ketakutan ketika satu pesan Pendeta Ezra Soru di akhir debat tersebut. Ini dia pesannya. Mari kita lihat, dengar dulu ya, jangan skip. Dan ada banyak teori, ya seperti teori pingsan lah. Tapi yang ngomong teori pingsan itu tidak mengerti tentang tradisi penyaliban. Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu diangkat, ya. Yesus diangkat, tidak disalibkan, tapi tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke surga, lalu ganti dengan orang lain yang serupa Yesus lalu yang disalibkan. Jadi aneh ya, kalau Allah memang mau menyelamatkan Yesus dari salib, kenapa pakai acara tipu-tipu? Kalau mau selamatkan Yesus, angkat saja, binasakan musuh-musuh Yesus. Kenapa masih pakai acara menipu orang dengan menyerupakan Yesus dengan orang lain? Kok Allah terlibat dalam konspirasi penipuan? Dan gara-gara ini, seandainya teori itu benar ya, seandainya memang Allah mengangkat Yesus dan Yesus tidak jadi mati, sementara akibat dari itu orang Kristen tidak tahu dan orang Kristen percaya Yesus mati, artinya orang Kristen telah tersesat. Tapi siapakah yang membuat orang Kristen tersesat? Allah yang menipu. Pikirkan itu. Dan waktu orang itu diserupakan dengan Yesus, pertanyaannya adalah orang-orang yang mengira itu yang disalibkan itu Yesus itu, yang mengira mereka menyalibkan Yesus itu siapa? Musuh-musuhnya kan? Bukan murid-muridnya kan? Dan kalau begitu seharusnya yang percaya bahwa Yesus tidak disalibkan atau yang percaya bahwa Yesus disalibkan tertipu oleh Allah, itu adalah mereka yang mau menyalibkan dia. Tapi ternyata bukan mereka yang percaya, justru murid-murid yang percaya. Mungkin apa yang saya omong ini sukar bagi saudara, tapi dengar ulang ya, lalu mikir baik-baik, pakai logika ya. Nah, sekarang gini loh, tadi Pak Kainama bicara soal ya mempermuliakan Yesus. Oke. Mungkin satu hal yang saudara mungkin akan tidak mengerti ya, bahwa kematian Yesus itu sesuatu yang, apalagi mati di kayu salib, itu sesuatu yang merupakan kehinaan. Maka Kristen menjadi agama yang paling lain di dunia karena dia menjadikan simbol yang adalah salib, yang adalah simbol aib, itu menjadi simbolnya. Penyaliban itu sesuatu yang buruk. Penyaliban itu sesuatu yang memalukan. Saudara, kalau Injil adalah karangan-karangan para murid saja, mereka tidak mungkin mengarang sebuah cerita yang mempermalukan diri sendiri dan Tuhan mereka, kecuali itu memang fakta sejarah. Seandainya murid-murid mau membuat sebuah karangan, mereka harusnya mengarang bahwa dia tidak pernah mati, karena mati di kayu salib itu memalukan dia. Harusnya adalah karanglah cerita bahwa dia tidak mati, dia diangkat. Itu baru mempermuliakan. Tapi berita tentang salib, mati di salib itu berita memalukan. Tapi kok tetap masih mau menyampaikan berita dan pergi ke keliling seluruh dunia menyampaikan berita memalukan itu? Karena itu fakta sejarah. Maka kekristenan begitu jujur, tidak mau menipu.
Tapi mereka juga karena saksi mata bukan hanya kematian dan kebangkitannya, maka mereka bicara soal kematian dan kebangkitannya sekaligus yang merupakan berita Injil. Ya. Nah, jadi memang penyaliban itu sesuatu yang mempermalukan, tapi bukan hanya mempermalukan pakai nama, itu kutuk. Karena menurut perjanjian lama, orang yang mati digantung itu terkutuk. Dan apakah kami percaya Yesus mati terkutuk? Yes. Kenapa? Karena mestinya kita yang terkutuk, orang berdosa. Saya yang terkutuk, kalian semua yang terkutuk. Kita semua memang orang terkutuk karena kita orang berdosa. Tapi Yesus kenapa mati terkutuk? Karena dia mau menggantikan kita. Itulah sebabnya dia jadi kutuk. Tapi dan karena itu Yesus mati dalam kehinaan. Tapi kalau Pak Kainama tadi mengatakan bahwa dengan tidak mati maka orang Islam mempermuliakan Yesus. Saya mau kasih baca satu ayat dulu ya, beberapa ayat ya. Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa hamba itu sudah rendah, menjadi sama dengan manusia itu sudah rendah. Dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi bukan orang Kristen yang merendahkan Yesus, Yesus merendahkan diri sendiri. Tapi apakah dengan demikian kita tidak mempermuliakan Yesus? Tidak. Karena ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi memang dia pernah direndahkan, tapi karena itulah dia ditinggikan. Kalau dia tidak pernah direndahkan, dia tidak perlu ditinggikan. Dan nama diberikan kepadanya, nama di atas segala nama, setiap lutut akan bertelut dan mengaku. Dan saya percaya itu semua, termasuk semua saudara, akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan. Tapi belum selesai, tapi mungkin belum sekarang. Akan tiba saatnya ketika pada akhir zaman saudara akan dipaksa mengaku atau tidak. Tenang, ya? tenang. Jadi kalau saudara pasti saudara akan mengaku, terpaksa mengaku. Tapi kalau tidak mau, ya mengakulah sekarang. Tidak mau, urusan saudara. Dan ingat, kalau Pak Kainama sampai mempunyai pandangan seperti itu Pak, menurut saya pantas Bapak jadi mualaf. Karena itu hal paling mendasar. Itu hal paling mendasar dalam Kristen. Dan Bapak tidak mengerti itu, maka wajar Pak jadi mualaf. Ya, nah, karena itu saudara, diam, saya tidak bicara dengan saudara. Moderator yang berhak menegur saya. Dan karena itulah, maka menurut saya, ya, kita memang perdebatan kita akan berakhir. Tapi ingat ya, bahwa tadi saya sudah bilang, Yesus mati itu penting untuk keselamatan. Saya menghargai saudara-saudara semua, termasuk Pak Kainama. Tapi Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya, sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu sebelum innalillahi wa innalillahi raji'un. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya. Memang debat ini berlangsung sangat sengit. Walaupun sebenarnya Ustadz Ahmad Kainama tidak menunjukkan perlawanan. Ya gimana menunjukkan perlawanan? Dia nggak ngerti apa-apa. Gimana menunjukkan bukti? Dia nggak tahu apa-apa. Dia hanya mengandalkan Injil Gnostik atau tulisan Gnostik yang menginjil dari Traktat Pilati yang ditulis dalam Injil Nikodemus dan lain sebagainya. Itu Gnostik kok dipakai jadi sumber historis, kan udah fatal itu cara berpikirnya teman-teman. Nah, tetapi dari semua itu, sekalipun banyak orang membahas tentang pendeta Esra Soru dan juga Ustadz Ahmad Kainama dengan ragamnya. Kalau di pihak Islam bicara bahwa Esra Soru panas dingin. Kalau pihak Kristen berkata Ustadz Ahmad Kainama
gulung tikar atau kalah debat, kalah telak gitu ya. Nah, gimana kalau pendapat saya? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tidak usah pintar-pintar sekali untuk memahaminya. Perhatikan ya, tidak usah pintar-pintar sekali untuk memahami alur debat itu. Kalau Anda tidak usah Kristen, tidak usah Islam, tidak usah pendukung Esra Soru, tidak usah pendukung Ustadz Ahmad Kainama, coba deh duduk diam netral, lalu dengarkan jalan debat tersebut. Siapa yang sebenarnya sedang kalah habis, ya? Bayangkan, Ustadz Ahmad Kainama ingin membuktikan the historical Jesus yang tersalib itu. Dia hanya membawa bukti dan buktinya tidak ada bukti, kan itu udah nol semua itu. Dia membawa bukti, tulisan-tulisan traktat, dia membuat apa narasi-narasi hermeneutik, tafsir dan lain sebagainya. Itu bukan historical Jesus yang tersalib. Enggak, itu salah gitu ya. Nah, sebagai orang yang misalnya belajar, sekali lagi, kalau seorang itu nggak perlu belajar dengan mengikuti alur debat tersebut, dipastikan teman-teman Ahmad Kainama itu keok, betul keok, serius. Nah, tetapi bukan itu yang menjadi poin saya hari ini, karena semua orang kan sudah bahas itu, udah bahas semua itu. Orang-orang sudah pada memberikan statement-statementnya, termasuk Islam sudah menjadi pendukung Ustadz Ahmad Kainama, katanya panas dingin seperti Ustadz Edi Praitno dan lain sebagainya ya. Nggak ada panas dingin, justru yang manyung-manyung atau yang terdiam melulu itu Ustadz Ahmad Kainama, yang tidak mau menjawab dengan baik itu Ustadz Ahmad Kainama. Jadi kalau dibilang panas dingin, nggak juga. Orang pendebat Kristen itu hebat luar biasa kok ya. Kita lihat aja di situ. Nah, yang saya soroti adalah Jesslyn. Jesslyn ini siapa? Dia itu adalah mualaf ya. Kira-kira beberapa bulan lalu dia menghebohkan media dengan narasi-narasinya di berbagai media Islam, teman-teman. Mengapa saya soroti dia? Ya, kenapa saya soroti? Karena ini pesan yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru di akhir debatnya itu gini. Permohonan saya kepada Pak Ustadz Kainama atau kepada, kan Bapak mualaf nih gitu ya, pantas Anda mualaf karena Anda nggak ngerti Alkitab, kata Pendeta Soru. Tapi permohonan saya Pak, sebelum innalillahi, kembalilah kepada Kristus. Bahkan bukan hanya Ustadz Ahmad Kainama, kepada seluruh para mualaf begitu. Di situ dibilang oleh Pak Pendeta Esra Soru, yang notabene itu moderatornya itu mualaf guys, mualaf, baru mencengangkan banyak orang. Kenapa mencengangkan? Karena dia pernah mengaku dia itu pernah dibaptis 7 kali. Entah di mana dia, entah di Sungai Nil, di sungai apa namanya, di sungai apa namanya ini yang di Kalimantan ini, ya. Entah di Sungai Landak, kayak di Sungai Musi, di mana kayak, entah di sungai di depan rumah ini, entah di mana lah. 7 kali dibaptis. Nah, kali ini dia di tengah-tengah debat yang panas ya, langsung diajak, sebelum innalillahi, kamu percaya Yesus. Saya yakin dia itu deg-deg atau gemetar. Saya yakin dia itu pusing. Di saat yang sama dia mendengarkan dari Ustadz Ahmad Kainama yang sama-sama dia mualaf, tidak ngerti apapun. Bahkan Pendeta Esra Soru bilang, pantas kamu jadi mualaf, uang dasar-dasar Kristen aja kamu nggak ngerti. Sama dengan Jesslyn. Sama dengan Jesslyn itu yang paling nyeselin. Masa dia ngarang-ngarang cerita tentang kekristenan, dibaptis 7 kali, mualaf lagi. Akan itu aneh bin ajaib itu ya. Nah teman-teman, mungkin disinilah Jesslyn mau pindah, mungkin sulit juga ya. Mau pindah dia mungkin sulit juga. Udah terlanjur begitu ya, udah terlanjur memberikan narasi-narasi gitu ya tentang kekristenan ya. Itu nggak tahu laku ini manusia satu ya. Nah teman-teman, mari belajar ya. Apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru merupakan keyakinannya saat debat, bahwa kembalilah kepada Kristus sebelum innalillahi. Itu kan dalam ruang debat. Tapi yang kena itu banyak orang karena banyak mualaf di sana katanya, dan yang tampil juga ada beberapa mualaf itu ya. Nah, tetapi teman-teman, inilah yang saya soroti. Bagaimana hatinya Jesslyn yang baru mualaf ini melihat Ustadz Ahmad Kainama belur, tidak tahu menjawab. Padahal mereka itu dulu Kristen, lalu pindah, lalu di saat yang sama dalam debat, Pak Esra Soru bilang kembalilah kepada Kristus, karena dia juru selamat sebelum innalillahi. Teman-teman, ini luar biasa. Ini luar biasa. Semoga Jesslyn dan lain sebagainya itu kembali kepada Kristus yang menyelamatkan hidup mereka. Oke teman-teman, tidak perlu kepanasan.
Kalaupun berita yang sampaikan ini tidak benar dalam arti Jesslyn tidak seperti itu, ya saya hanya sebagai memberikan sebuah argumentasi bahwa apa yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru untuk seluruh mualaf yang hadir di situ, bahkan khususnya untuk Pendeta Ezra Soru, khususnya untuk Ustadz Ahmad Kainama dan seluruh mualaf, kembalilah kepada Kristus. Oke teman-teman, jangan kepanasan, mari kita cerdas. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.